Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua biologi kelas 11. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perbedaan bernapas dengan respirasi, kemudian dan organ-organ pernapasan. Sekarang kita akan mempelajari mekanisme pernapasan, jenis pernapasan, dan kelainan pada sistem pernapasan. Nah, bernapas itu ada dua fase, ada dua proses yang terjadi, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi itu proses di mana kita memasukkan udara, dan ekspirasi itu fase di mana kita mengeluarkan udara. Nah, dalam proses tersebut ada organ-organ yang berperan, yaitu otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Nah, apa itu otot diafragma? Nah, otot diafragma itu merupakan sekat rongga dada dengan rongga perut. Kalau otot antar tulang rusuk atau musculus intercostalis itu otot tempat melekatnya tulang rusuk. Nah, ini otot diafragma yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut, di mana rongga dada itu berisi paru-paru dan jantung. Rongga perut itu berisi alat-alat pencernaan. Nah, dan ini otot antar tulang rusuk, tempat melekatnya tulang rusuk. Selanjutnya, jenis pernapasan. Ada dua macam, ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Nah, pernapasan dada, di pernapasan dada yang banyak yang berperan yaitu otot antar tulang rusuk. Nah, bagaimana prosesnya? Seperti tadi, kalau bernapas itu ada dua fase, fase inspirasi dan fase ekspirasi. Nah, sekarang fase inspirasi pernapasan dada. Pertama-tama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, posisinya datar. Setelah itu paru-paru mengembang. Nah, otomatis tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibanding tekanan udara di luar. Udara di luar lebih besar, makanya udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Itu fase inspirasi pernapasan dada. Selanjutnya, fase ekspirasi pernapasan dada, kebalikannya dari fase inspirasi tadi. Otot antar tulang rusuknya berelaksasi, kemudian tulang rusuknya turun, paru-paru menyusut, kemudian tekanan udara di dalam paru-paru lebih besar dibanding tekanan udara dari luar, makanya udara dari dalam paru-paru keluar. Itu fase ekspirasi pernapasan dada. Nah, ini ya, fase inspirasi, udara masuk. Di sini tulang rusuknya terangkat, kemudian rongga dada membesar, kemudian udaranya masuk karena tekanan di luar lebih besar dibanding di dalam. Nah, ini yang fase ekspirasinya, tulang rusuknya turun, rongga dadanya mengecil, tekanan di dalam lebih besar, kemudian udara keluar. Selanjutnya, pernapasan perut. Nah, yang kalau di pernapasan dada tadi yang berperan yaitu otot antar tulang rusuk. Kalau di pernapasan perut yang berperan yaitu otot diafragma. Nah, fase inspirasinya dimulai ketika otot diafragma berkontraksi. Dari posisi
melengkung, kemudian menjadi mendatar. Setelah itu paru-paru mengembang, udara di dalam paru-paru lebih kecil dibanding udara di luar, udara masuk. Pada dasarnya hampir sama dengan pernapasan dada, tapi ini yang berperan otot diafragma. Selanjutnya fase ekspirasi pernapasan perut, kebalikan dari inspirasinya. Otot diafragmanya berelaksasi, posisi yang tadinya mendatar kembali melengkung. Kemudian paru-paru mengempis atau mengecil, tekanan udara di paru-paru lebih besar dan udara keluar dari paru-paru. Nah, ini pernapasan perut yang ini otot diafragma kontraksi mendatar, yang tadinya melengkung kemudian mendatar, tekanan di dalam lebih kecil, di luar lebih besar, makanya udara masuk. Nah, ini ya ekspirasi, dia diafragmanya melengkung, relaksasi. Kemudian tekanan di dalam rongga dada besar, udara keluar. Selanjutnya kita bahas udara pernapasan. Udara pernapasan, ada udara pernapasan biasa atau disebut dengan volume tidal. Udara pernapasan itu udara ketika kita bernapas biasa, keluar masuknya udara ketika bernapas biasa. Nah, itu volumenya sebanyak 500 ml. Kemudian ada yang namanya udara cadangan inspirasi atau udara komplementer. Nah, ini udara yang masih dapat dihirup semaksimal mungkin, ya, yang bisa dimasukkan ke paru semaksimal mungkin setelah bernapas biasa. Nah, itu sebesar 3000 ml. Kemudian udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer. Nah, ini ketika kita bisa bernapas sekuat-kuatnya setelah bernapas biasa sebanyak 1500 ml. Kemudian udara residu. Nah, ini residu itu udara yang tersisa atau yang tetap ada di paru-paru. Tetap ada di paru-paru setelah kita berekspirasi maksimal, yaitu sebesar 1000 ml. Nah, selanjutnya frekuensi pernapasan atau berapa banyak atau banyaknya bernapas, ya, intensitas bernapas manusia. Ini pada umumnya 16 sampai 18 kali. Dan frekuensi pernapasan ini juga dipengaruhi oleh usia. Misalnya anak bayi itu bernapasnya lebih cepat dibanding orang dewasa, lebih banyak. Nah, semakin bertambah umur, bernapasnya semakin berkurang. Kemudian jenis kelamin ini berpengaruh. Kalau pada laki-laki ini biasanya lebih banyak atau lebih cepat dibanding pada perempuan. Suhu tubuh, ketika suhu tubuh lebih tinggi, ini bernapas lebih cepat, lebih banyak. Kemudian posisi tubuh, ketika kita tidur, ketika kita duduk atau berdiri, nah itu berbeda, lebih banyak yang ketika duduk atau berdiri dibanding dengan yang lagi rileks atau lagi tiduran, ya. Kemudian aktivitas, misalnya ketika kita diam atau banyak aktivitas, misalnya olahraga. Nah, itu sangat berpengaruh. Ke olahraga frekuensinya lebih banyak. Kemudian selanjutnya gangguan pada alat pernapasan atau kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Ada banyak sekali. Ini hanya beberapa contoh saja. Misalnya influenza atau flu.
Ini penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, yang sekarang ini sedang terjadi juga itu merupakan salah satu gangguan pada sistem pernapasan, yaitu COVID-19 akibat virus COVID-19 ya, sering orang menyebutnya corona. Ada beberapa gejala ya, ada gejala yang terjadi yang mengganggu di beberapa organ pernapasan, seperti di tenggorokan yang batuk-batuk, atau di saluran hidung yang tidak bisa anosmia atau yang tidak bisa mencium, kemudian ada yang sesak di paru-paru. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan yang sekarang sedang terjadi, dan yang lagi sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Nah, kemudian selanjutnya ada asma atau sesak napas. Nah, ini penyakit penyumbatan saluran pernapasan. Biasanya ini disebabkan oleh alergi. Biasanya ada alergi rambut, bulu, debu, tekanan psikologis, ada juga sama yang alergi dengan bumbu penyedap. Dan asma itu ini biasanya bersifat menurun. Kemudian selanjutnya ada TBC atau tuberkulosis. Ini disebabkan karena ada bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Ini TBC. Kemudian selanjutnya ada macam-macam peradangan pada sistem pernapasan. Ada rinitis, ini radang pada rongga hidung akibat infeksi virus. Ada faringitis, ini infeksi pada atau radang pada faring akibat bakteri Streptococcus. Ada laringitis, ini radang pada laring, ini biasa menyebabkan serak, bahkan ada yang sampai kehilangan suara sementara ya. Kemudian bronkitis, ini radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi bakteri. Kemudian sinusitis, ini radang pada sinus, ini letaknya di daerah pipi kanan kiri batang hidung. Nah, biasanya itu terkumpul nanah. Kalau sudah parah itu biasanya harus dibuang melalui operasi. Kemudian selanjutnya kelainan yang lain ada asfikasi. Ini gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen. Biasanya bisa disebabkan karena misalnya tenggelam, karena kemudian airnya masuk ke paru-paru, atau pneumonia ya, dan cairan limfa. Kemudian ada asidosis, ini kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu ya. Jadi kadar darahnya jadi asid ya karena ada asam. Kemudian difteri, ini penyumbatan pada rongga faring dan laring oleh lendir, biasanya oleh kuman difteri. Selanjutnya ada emfisema, ini pembekakan pembuluh darah. Pembuluh darahnya kemasukan udara, emfisema. Kemudian ada pneumonia, ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus sehingga paru-parunya radang. Kemudian ini wajah adenoid, ini nama penyakit ya, nama penyakit. Ini karena adanya penyempitan saluran nafas karena pembekakan kelenjar limfa atau polip di amandel ya di sini. Kemudian yang terakhir ada kanker paru-paru. Nah, ini mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Kanker paru-paru ini bisa menjalar ke organ-organ tubuh yang lain. Ini biasanya
sangat berkaitan dengan aktivitas yang sering merokok, ya, perokok aktif ataupun perokok pasif, karena disebabkan karena zat-zat yang berbahaya di rokok, ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang khusus pengaruh rokok terhadap sistem pernafasan manusia. Dicukupkan sekian. Mudah-mudahan kita sehat selalu, terhindar dari berbagai penyakit. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.